Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmawati Ramadhani dengan NIM 2304010126. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai penerapan aplikasi GF Akuntansi dalam pencatatan transaksi keuangan, khususnya pada transaksi penjualan dan pembelian. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa sih GF Akuntansi ini. GF Akuntansi merupakan aplikasi akuntansi yang berbasis desktop yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan pencatatan keuangan secara otomatis dan terintegrasi. Melalui aplikasi ini, kita dapat mencatat transaksi, memposting ke buku besar, hingga menyusun laporan keuangan dengan cepat dan akurat. Nah, GF Akuntansi sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan transaksi, meminimalkan kesalahan perhitungan manual, serta mengenalkan kepada mahasiswa pada praktik akuntansi yang berbasis sistem komputer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah dan cara penggunaan aplikasi GF Akuntansi. Nah, pertama, membuka aplikasi GF Akuntansi pada laptop atau komputer. Kalau sudah memiliki akun, maka langsung bisa membuka data pada kolom buka data. Kalau belum, maka membuat data baru pada kolom buat data baru. Pada tahapan selanjutnya, kita membuat data baru pada kolom lokasi, buatlah nama untuk penyimpanan lokasi data kita. Baiklah, selanjutnya kita membuat nama untuk titel yang akan muncul ketika kita akan membuka data. Lalu, di menu profile, kita dapat mengisi nama dan alamat perusahaan serta informasi lainnya yang dibutuhkan. Kemudian di paket, kita dapat memilih jenis paket dan modul yang mau diaktifkan. Kemudian kita checklist buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Lalu kita dapat memilih jenis usaha dan metode perhitungan nilai persediaan yang dibutuhkan. Selanjutnya, memilih mata uang yang ingin diaktifkan dan memilih mata uang dasar pelaporan pembukuan. Lalu, pada menu pembelian, dapat memilih menu pembelian apa yang ingin diaktifkan dan dapat memilih untuk membuat daftar tagihan hutang atau mencetak faktur pajak retur pembelian. Pada menu penjualan, kita dapat memilih menu apa saja yang diinginkan dan dapat memilih pada kolom sebelahnya. Contoh pada gambar ini memilih membuat daftar tagihan piutang. Kemudian, setelah sukses membuat data baru, keluar kembali dan masuk menggunakan menu buka data. Maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik OK. Setelah sukses membuat data baru, kemudian keluar kembali dan masuk dengan membuka menu data, nanti akan muncul tampilan seperti ini, masukkan nama dan password. Setelah itu akan muncul gambar seperti pada di layar, memuat informasi seperti tanggal. Kita mengklik OK. Lalu kita akan melakukan pengisian tanggal di hari itu, kemudian kita klik OK kembali. Selanjutnya, pada menu utama, klik Master File. Setelah mengklik Master File, kemudian membuka data vendor. Untuk menambahkan vendor, kita klik data yang berwarna biru, kemudian akan muncul seperti pada di gambar, lalu kita isi data-datanya seperti nama, kode pos, daerah, dan lain-lain yang dibutuhkan. Setelah semua data vendor diisi, maka akan muncul seperti pada di gambar. Setelah itu, kita keluar dan kita langsung masuk ke menu pelanggan.
Sama seperti pada data vendor yang tadi sudah kita isi, untuk menambahkan data pelanggan, kita klik data yang berwarna biru. Lalu akan muncul seperti pada di gambar, tinggal kita masukkan data-data pelanggan yang dibutuhkan. Setelah mengisi data pelanggan akan muncul seperti pada di gambar, lalu kita keluar kembali dan kita masuk ke menu karyawan. Sama seperti pada keduanya, untuk menambahkan data karyawan, maka kita akan mengklik data yang berwarna biru, lalu akan muncul seperti pada di gambar, tinggal kita masukkan data-data karyawan perusahaan. Kemudian, setelah kita mengisi data-data karyawan, maka akan muncul seperti pada di gambar. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu item. Sebelum memasukkan data baru, terlebih dahulu kita membuat data satuan item dengan mengklik tanda seperti pada di panah. Lalu, setelah kolom satuan terbuka, kita klik data berwarna biru untuk menambahkan data satuan item. Kemudian, membuat nama tipe satuan dan mengisi kolom-kolom di bawahnya sesuai dengan nama tipe satuan yang sudah dibuat. Setelah mengisi satuan item berikutnya, menambahkan data baru dengan mengklik data yang berwarna biru. Kemudian, kita dapat mengisi data-data terkait item seperti vendor, kode, dan satuan item. Setelah selesai menambahkan data baru, maka akan muncul tampilan seperti pada di layar. Pada tahapan berikutnya, kita akan ke menu sistem setup. Pada menu sistem setup, kita mengklik kode perkiraan. Nanti akan muncul data seperti pada di gambar, kita klik kata yang bercetak tebal sebelumnya, di sini kita ingin menambahkan data pada aktiva. Lalu, klik data biru untuk menambahkan data baru. Setelah itu, memasukkan ID dan golongan setelah selesai klik simpan. Nanti data baru yang ditambahkan akan muncul pada gambar yang ada di layar. Tahapan selanjutnya, kita akan membuka menu GL. Setelah terbuka, kita membuka data aktiva tetap. Nanti akan muncul seperti pada di gambar data-data yang sudah kita tambahkan di tahapan sebelumnya. Selanjutnya, klik data biru untuk menambahkan data baru. Kemudian, kita akan mengisi data mulai dari tanggal beli, kode, dan harga. Nanti akan muncul seperti pada di gambar, begitu juga dengan data-data aktiva lainnya. Cara memasukkan datanya sama seperti tadi. Tahapan berikutnya, kita ke menu pembelian, kemudian membuka data pembelian. Selanjutnya, kita menambahkan data baru dengan mengklik data berwarna biru. Setelah terbuka, klik tanda tambah yang tersedia di kolom. Kita kemudian memasukkan data seperti kode, jumlah, dan harga. Setelah terisi semua, maka akan muncul seperti pada di gambar. Baiklah, tahapan terakhir kita ke menu penjualan. Selanjutnya, kita klik penjualan. Lalu, kita dapat mengisi data baru dengan mengklik data berwarna biru. Selanjutnya, klik tanda tambah yang tersedia pada kolom. Setelah terbuka, kita mengisi kode jumlah dan harga. Setelah semua data terisi, maka akan muncul seperti pada di gambar. Baiklah, setelah sudah memastikan nih semua data, baik itu pembelian, penjualan,
semuanya sudah terisi dengan benar dan kita ingin keluar dari aplikasi, maka kita tinggal menekan tombol tanda silang yang berada di sudut sebelah kanan. Setelah itu kita tekan tombol yes pada layar. Nah, kemudian nanti akan ada muncul informasi untuk membackup data. Nah, jangan lupa untuk menekan tombol yes, maka otomatis semua data yang sudah kita kerjakan akan tersimpan. Baiklah, kita sudah sampai di tahap akhir. Berdasarkan hasil penerapan aplikasi GF Akuntansi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem akuntansi berbasis komputer ini mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Melalui fitur-fitur yang tersedia, GF Akuntansi membantu pengguna dalam mengelola data, melakukan posting ke buku besar, serta menyusun laporan keuangan secara otomatis dan terstruktur. Dengan demikian, aplikasi ini sangat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami praktik akuntansi secara digital. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.